warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK Negeri 2 Sragen, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan unsur manajemen di SMK Negeri 2 Sragen, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 2 Sragen, serta anak-anakku siswa kelas 10 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur, mari selalu kita haturkan kehadirannya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka MPLS. Kebetulan saya, nama Suharno, diberikan tugas oleh sekolahan untuk membantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan di sini adalah yang kaitannya dengan kurikulum, dan yang kedua bagaimana proses pembelajarannya kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama kaitannya kurikulum. Kurikulum sekolah kita sudah mendapatkan pengesahan dari provinsi, yang mana kurikulum ini adalah pengembangan kurikulum 13 yang dikembangkan dengan struktur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian KIKD dari Dirjen, kemudian sinkronisasi dengan DUDI, Kementerian PU PUR, dan juga kaitannya dengan sertifikasi ACC dari BNSW. Ini sudah disahkan, anak-anakku semuanya tidak perlu khawatir nanti keluarannya itu mau kemana, karena sudah disesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri yang merekrut alumni SMK, sekaligus juga disesuaikan dengan kebutuhan kalau anak-anak saya akan melanjutkan di perguruan tinggi. Strukturnya sudah dibakukan, kemudian nanti yang akan dipelajari itulah yang namanya kurikulum. Yang pertama. Yang kedua tentang pembelajaran masa pandemi ini, anak-anakku, sesuai dengan SKB 4 Kementerian bahwa pembelajaran di daerah hijau itu diperkenankan dengan tatap muka langsung ke sekolahan, tetapi dibatasi maksimum 18 siswa. Untuk Indonesia yang wilayah hijau hanya sekitar 6%. Untuk wilayah Sragen sementara ditetapkan belum wilayah hijau. Mari kita doakan bersama, kita menjaga protokol kesehatan, semoga Sragen segera menjadi wilayah hijau. Karena belum menjadi wilayah hijau, maka ditetapkan oleh pemerintah di sekolah kita ini pembelajarannya adalah menggunakan pembelajaran jarak jauh. Kebetulan anak-anakku semuanya oleh tim TIK SMK Negeri 2 Sragen ini sudah dibuat rancangan proses pembelajaran menggunakan aplikasi Office 365, yaitu semua personal yang ada di sekolahan, baik guru maupun siswa, sudah diberi akun untuk masuk ke Office 365, dan anak-anakku semuanya sudah dimasukkan ke dalam tim, aplikasi tim setiap kelas masing-masing. Beberapa saat yang lalu sebelum masuk tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020, kami sudah menginformasikan bagaimana proses pembelajaran menggunakan aplikasi ini, sudah kami share. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung di grup atau teams masing-masing
Bagi yang belum, mohon untuk menghubungi Bapak Ibu Guru supaya anak-anakku semuanya bisa login menggunakan akun masing-masing. Tinggal sedikit sekali yang belum, jika ada kesulitan, sekolah juga memfasilitasi anak-anakku ini untuk belajar bisa di lab yang tersedia di sekolah kita ini, tetapi menggunakan atau mematuhi protap tentang kesehatan. Kalau anak-anak semuanya sudah masuk ke tim, bisa lewat laptop, bisa lewat PC, bisa lewat HP, silahkan buka di tim, aplikasi tim tersebut, karena anak-anak semuanya sudah bisa dilihat. Kemudian di dalam aplikasi tim tersebut, untuk bahan ajarnya anak-anak, bahan ajarnya bisa berupa buku yang ada di perpustakaan. Sebetulnya ini sudah disiapkan oleh petugas perpustakaan untuk kelas 10, ini dibagi buku yang ada di perpustakaan, karena instruksi dari provinsi kemarin tidak diperkenankan untuk MPLS masuk ke sekolah, yang sebenarnya sudah kita rencanakan, dan sekaligus pembagian bukunya bukan MPLS-nya tetapi adalah pembagian buku. Untuk itu dipending, nanti suatu saat akan kita distribusikan di lain waktu. Karena buku perpustakaan ini belum sempat terdistribusi dan KBM sudah harus jalan, maka buku-buku tersebut tersedia di perpustakaan elektronik. Alamatnya sudah kami share melalui wali kelas masing-masing, sementara silahkan bukunya dikunjungi di sana. Ini tentang bahan ajar. Kemudian bahan ajar berikutnya, dari masing-masing guru juga akan mengupload materi selain buku paket. Itu akan diupload. Maka untuk itu silakan buka di aplikasi tim kalian. Ya, ini pembelajaran daring, informasinya grup ya. Silakan buka di aplikasi tim yang ada. Anak-anak, naik. Tim, panduan penggunaan tim ini sudah kalau yang bagi yang belum bisa login, buka di Play Store, kemudian cari aplikasi Microsoft Teams dan download aplikasi tersebut. Setelah di-download, kemudian kalian mesti diminta untuk masuk, yaitu setelah selesai download dibuka. Kemudian login itu menggunakan username dan password yang sudah dibagikan, yang sudah disiapkan oleh tim TIK yang ada di SMK 2. Kemudian di sana dimungkinkan itu adalah untuk mengganti password kalian supaya yang bisa membuka itu hanya kalian sendiri. Hanya saja nanti suatu saat kadang kalian itu lupa tentang passwordnya yang telah Anda ganti, silahkan komunikasikan dengan Bapak Ibu Guru. Nanti akan di-reset ulang supaya kalian bisa login lagi ke dalam tim. Kemudian berikutnya setelah selesai login, maka klik tulisan tim yang bahasa settingannya bahasa Inggris, itu adalah yang pertama. Kalau bahasa Indonesianya adalah tim, maka akan muncul kelas kalian beserta guru-guru kalian. Untuk itu anak-anakku semuanya, terutama yang kelas 10. Yang kelas 10 ini saya minta tolong anak, karena di antara kalian sesama siswa kelas 10
dengan Bapak Ibu guru belum pernah bertemu tatap muka, tolong dalam profil tim itu diberi atau diganti foto kalian. Foto kalian yang jelas bukan untuk selfie pas wisata dan sebagainya, tetapi tolong diberikan foto kalian supaya nanti teman-teman kalian dan Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu guru kalian bisa melihat seperti apa cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya anak-anak saya ini. Untuk itu tolong aplikasinya diubah. Kemudian setelah diubah aplikasinya, kita lihat contohnya aplikasi tim di sini akan muncul kelas kalian. Ya, akan muncul kelas kalian di sini akan muncul mata pelajaran yang ada. Akan muncul mata pelajaran yang ada di pojok kanan atas itu ada 3 titik, itu silakan diklik. Itu untuk melihat nama siswa dan guru kalian. Jadi teman-teman kalian dalam satu kelas, guru kalian yang mengajar dalam satu kelas itu akan muncul di sana, yaitu klik pada bagian atas itu, pilih anggota, pilih pilih kelola anggota itu yang settingannya bahasa Indonesia, kemudian tim itu untuk melihat bagi yang settingannya bahasa Inggris. Oke, next. Kemudian anak saya di sini yang sebelah kiri ini ada daftar mata pelajaran. Daftar nama pelajaran. Terus kalau kalian lihat mungkin tidak muat layarnya sehingga tidak bisa muncul semua. Contohnya di sini ada agama, bahasa Indonesia, kimia. Nah, ini masih banyak sekali yang mapel lainnya yang terhidden karena tidak muncul. Tidak muncul, maka nanti diklik pilih mata pelajaran yang ada. Jadi pelajarannya itu sesuai di kelas kalian, dan nanti akan muncul mata pelajaran yang ada di kelas kalian. Ini setiap jurusan berbeda-beda. Contohnya kalau di sini tadi adalah TKJ. Lah, ini kepengen pelajaran apa, pas pelajarannya apa, melihat pelajaran apa, silahkan diklik masing-masing pelajaran. Pilih, didudul, diklik. Nah, nanti akan muncul. Yang pertama postingan. Nah, seperti pada saat kita SMS atau WA, ini postingan khusus dalam mata pelajaran tersebut. Setiap mata pelajaran itu ada, contohnya di sini kebetulan kimia, nanti ada postingan itu artinya kita mengalami kesulitan di mapel apa saja, di mapel kimia, silahkan dikomunikasikan di sana. Jadi itu adalah postingan atau seperti WA. Kemudian yang berikutnya adalah ada file, itu adalah file-file guru dari guru yang dimasukkan di sana, itu dalam file. Mungkin bentuknya audio video, mungkin media interaktif, atau contohnya di sini adalah yang bahan ajarnya berupa handout dalam bentuk Word dan sebagainya. Semuanya itu bisa di-download. Artinya anak-anak semuanya supaya kalian nanti dalam belajar ini tidak menghabiskan paketan. Buka tim ini hanya pada saat tertentu, setelah di-download silahkan dibuka yang tidak menggunakan paket. Tapi kalau kalian itu langsung di situ tanpa di-download dulu, itu menghabiskan paket supaya nanti paketan datanya itu agak ringan. Itu adalah materi ajar. Kemudian berikutnya yang di paling belakang itu ada note, itu adalah catatan dari guru. Jadi instruksi dari guru mapel ya. Kalau tadi kan baru dalam mapel 1 yaitu kimia, nanti catatannya seperti apa itu ada di catatan guru. Oke. Nah, berikutnya di sini ada general. Yang paling atas itu kalau diklik, coba. Nah, diklik itu adalah dalam satu kelas anak-anak semua. Dalam satu kelas. Kalau tadi kan khusus pelajaran tertentu, tapi adalah ini umum dalam satu kelas.
Nah, ini juga akan muncul nanti postingan dari guru kalian untuk jadwal tatap muka itu kapan diagendakan, itu akan muncul di sana. Oke, next. Terus, nah ini contohnya juga kalau sudah masuk nanti pada saatnya itu adalah diklik pada sosialisasi ini, nanti akan muncul yang sebelah kiri, dan materi ini anak-anak semuanya ini sudah sempat saya share. Jadi nanti dibuka ulang nanti bagaimana proses pembelajarannya. Ini nanti tatap muka secara daring. Ini adalah rencana kegiatan tatap muka secara daring. Oke, next. Nah, ini kalau menggunakan laptop atau menggunakan PC itu hampir sama dengan yang pakai HP, tetapi yang membedakan di sini untuk login-nya itu adalah membuka browser, ketik office.com, nanti pilih yang Office 365. Oke, next. Nah, yang kaitannya dengan pembelajaran, contohnya anak-anak semuanya di sini di kelas kalian itu ada kaitannya di bawah itu ada yang aktivitas, tulisannya aktivitas, ada obrolan, ada tim, ada tugas, ada kalender dan sebagainya. Nah, kemudian obrolan itu adalah untuk komunikasi, chatting seperti WA, kemudian tim itu adalah kelompok kalian, kemudian tugas itu adalah tugas-tugas yang ada di sana. Di sini yang paling utama adalah yang kalender anak-anak semuanya. Jadi beberapa guru contohnya di kelas ini itu adalah sudah membuat kalender kapan ketemu, tetapi kalian di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi pembelajarannya itu secara online. Jadi tatap muka bukan hanya sebatas pemberian tugas, tetapi adalah komunikasi secara langsung, tatap muka tetapi jaraknya terpisahkan. Nah, ini silahkan di kelas kalian itu ada, misalkan kelas kalian ada di kelas mana, akan muncul jadwalnya yang di kelas kalian. Kalau ini gabungan dalam satu sekolah anak-anak. Kalau dalam kelas kalian itu hanya muncul kelas kalian, kapan akan pertemuan, lah nanti pada jam yang telah ditentukan di sana silahkan untuk gabung, lah nanti untuk ketemu tatap muka. Kebetulan yang kelas 11, kelas 12 ini sudah dimulai, ini adalah proses pembelajaran yang jarak jauh. Kemudian untuk evaluasi nanti bagaimana? Untuk evaluasi nanti akan diinformasikan oleh guru masing-masing, mungkin dalam bentuk Google Form dan sebagainya. Alamatnya nanti akan digabungkan. Ini yang proses pembelajaran. Kemudian proses evaluasi dari guru tadi sudah saya sampaikan. Kemudian proses evaluasi dari sekolah anak-anak. Proses evaluasi dari sekolah ini secara serentak masih mengacu kepada kalender akademik provinsi, bahwa ada yang namanya penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Penilaian akhir semester, kemudian penilaian tengah semester, nilainya digabung dengan harian, nanti akan ketemu nilainya berapa. Nah, terkait dengan penilaian ini ada yang namanya kriteria kenaikan kelas anak-anak. Bahwa kriteria kenaikan kelas itu adalah anak-anakku semuanya ini dinyatakan naik itu nanti apabila mata pelajaran yang di bawah KKM itu tidak boleh lebih dari 2. Jika pada semester gasal ini lebih kecil dari 2-nya, lebih dari 2 mata pelajaran, enggak masalah, tapi nanti itu digabungkan dengan yang semester genap. Tapi kalau semester genap tidak digabungkan dengan semester gasal. Ini kemudian kehadiran. Kehadiran itu juga dipantau anak-anak. Kehadirannya itu terutama pada saat
webinar atau pada saat kalian harus join atau gabung pada saat tatap muka. Itu adalah ada daftar hadir, baik kalian ngisi maupun dari guru ngecek keaktifan kalian pada saat pertemuan tersebut. Oke, demikian anak-anakku semuanya yang perlu kami sampaikan. Jika nanti mengalami kesulitan apapun, silahkan komunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Terutama misalkan kalian ada kesulitan apa, silahkan komunikasikan ke wali kelas. Kalau kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, insya Allah kalian komunikasi dengan Ibu Bapak guru akan selalu dibantu. Ya, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.